Gimana sih caranya ngerawat kamera dan lensa dengan baik dan benar? Kalian bisa tonton video dari awal sampai akhir, dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Halo teman-teman, balik lagi di Farul Aji Channel. Oke, video kali ini gue mau sedikit sharing gimana sih caranya ngerawat kamera dan lensa dengan baik dan benar. Ya langsung aja, yang pertama ya, kalian kalau misalnya punya kamera nih, kalian harus simpennya itu jangan sembarangan teman-teman. Kalau misalnya di meja ya, di kamar jangan gitu ya. Kalau misalnya di kamera di meja gitu, nanti kita kesenggol itu bisa jatuh, jadi bisa rusak juga. Terus juga kalian bisa simpen si kamera itu di tempat yang aman ya, kayak misalnya di lemari gitu ya, di lemari tapi dibalut dulu aja pakai kain biar nanti nggak kena debu juga teman-teman. Terus juga kalian kalau nyimpen kamera nih harus disimpan di tempat yang suhunya itu stabil teman-teman. Jangan misalnya dingin terus berubah menjadi panas gitu ya, jangan. Karena kalau kita menyimpan kamera di suhu yang tidak stabil teman-teman, nanti tuh si kameranya tuh terdapat jamur ya teman-teman, di itunya, di apa, di sensornya. Jadi nanti ada bintik jamur. Itu bisa dibersihin, sebenarnya bisa dibersihin pakai cleaning sensor ya, cleaning sensor juga itu bisa. Cuman kalau menurut gua sih mending mencegah daripada kita nanti tiba-tiba ada jamur juga, nanti umurnya nggak akan lama juga ya. Jadi nanti berpengaruh di hasil foto kalian ya. Terus kalau misalnya kalian nyimpen kamera itu, baterainya itu jangan disimpan di dalam sini ya teman-teman. Apalagi kalau disimpan lama itu jangan sampai kalian simpan si baterainya itu di dalam bodinya, karena itu bisa menyebabkan kekonsletan di dalam si kameranya. Nanti tiba-tiba si kamera itu bakalan mati total. Gue pernah ngalamin itu waktu dulu tuh di GoPro gue. Seminggu gue disimpan, si baterainya itu disimpan di dalam si GoPro-nya. Ternyata pas ketika gue mau pakai itu mati total teman-teman, karena ada kebocoran dan ada konsletan ya dari baterainya, itu masih mengalirkan listrik gitu ya di dalamnya. Jadi otomatis kesemuanya jadi konslet, jadi mati total gitu teman-teman. Nah terus juga kalau misal di lensa itu sama teman-teman, kita harus menyimpan di tempat yang suhunya stabil juga, karena ya bisa menimbulkan jamur juga gitu ya. Kalau misalnya kita nyimpan di meja takutnya kesenggol dan jatuh juga gitu ya. Ya antisipasinya sih kalian bisa simpan di dry box ya teman-teman, di kisaran harga 200 sampai 500 ribu. Itu berbagai ukuran ya, tergantung kebutuhan kalian. Kalian membutuhkan ukuran yang segimana untuk di dry boxnya, untuk cukup buat lensa 1, body 1, atau enggak kamera 2, terus lensanya ada 3. Itu tergantung kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan dry box, itu udah pasti si suhunya bakalan stabil, jadi nggak ada suhu yang terlalu dingin dan terlalu panas juga gitu ya. Jadi aman lah ya kalau misalnya di dry box. Kalau misalnya kalian nggak mau beli dry box, mungkin kalian bisa bikin DIY ya, bikinan kalian gitu, bikin box itu terus kalian balutin dengan karpet. Kalau nggak ya karpet gitu ya, biar kedap udara gitu. Jadi nanti si udara di dalam si boxnya itu bakalan stabil gitu ya. Kayak gua nggak beli dry box, tapi gua punya box yang khusus kamera semua. Tapi kalau misalnya kamar kalian tuh suhunya stabil ya, misalnya stabil gitu, kalian bisa simpan di rak sih, sebenarnya rak kamera gitu. Tapi ya tetap aja kalian harus berhati-hati. Tetap kalau misalnya menurut gue sih lebih baik di dry box sih, itu lebih aman juga teman-teman. Nah cara ngebersihin si kameranya itu, kamera misalnya kayak di Canon ya. Kalau di Canon itu kita bisa ngebersihin pakai ini teman-teman, pakai apa ya namanya tuh ya, kompaan gini nih. Nah ini tuh keluar angin. Nanti kalau misalnya kalian dibersihkan lensa, bersihkan mirrornya nih seperti ini ya contohnya. Nah seperti ini. Jadi kalau misal di Canon itu ada cleaning manually. Jadi kita buka dulu si ininya, so sensor cleaning. Kita pilih clean manually. Nah di sini kita klik OK. Nah nanti di sini tuh si mirror udah kebuka tuh teman-teman. Jadi si ini ke atas ya si mirrornya. Langsung kita pakai ini, di tiupnya pakai ini teman. Jangan ditiup pakai mulut ya, karena kalau misalnya pakai mulut nanti ada air yang bakalan masuk ke dalam sini. Nah, jadi kalau pakai ini bakalan aman, gak ada air yang masuk ke dalam sini. Terus juga bisa kalian menggunakan sensor cleaning. Sensor cleaning itu yang dijual sampai 100 ribuan, nanti kalian pakai sikat aja.
Nah, jadi buat kalian misalnya pengen bersihin kamera gitu nggak boleh pakai mulut ya, apalagi ditiup kayak gini nih, itu jangan banget teman-teman, karena nanti tuh kita bisa mengeluarkan percikan air ya dari mulut kita, air liur kita gitu ya. Walaupun nggak kelihatan itu ada sedikit jadi embun teman-teman. Kalau misal pakai ini kita aman. Kita tiup aja gitu pakai ini bersih banget. Ini harganya itu sepaketnya tuh berapa ya, dulu gua pernah beli 100 ribuan lah, ada 50.000 sampai 100 ribu, itu udah komplit banget sama cairannya teman-teman buat ngebersihin si sensornya, cleaning sensornya gitu ya. Bisa kita gunakan juga untuk membersihkan lensa-lensa nih, misal gini. Nah seperti ini gitu. Terus misalnya depannya ini untuk menghilangkan debunya teman-teman. Nah ini sebenarnya sih sepele teman-teman, cuman nanti lama kelamaan itu bakalan jadi rusak juga ya teman-teman ke equip yang kita punya. Nah terus yang selain ini kita harus punya ini juga teman-teman nih. Ini juga sama nih, sama buat ngebersihin kamera dan lensa. Ini buat kayak sapu gitu, buat ngebersihin debu-debu di sela-sela ya teman-teman, misal gini. Nah ini daripada kita pakai kain gitu ya, lebih baik kita pakai ini. Ini ada sikatnya. Nah jadi si debu-debu tuh bakalan hilang teman-teman. Nah ini juga bisa digunakan di lensa juga teman-teman. Lensa, misalnya lensa kita buka nih, nah di sini kita sapuin nih, biasanya suka ada debu-debu kecil. Pakai ini bisa hilang teman-teman, hilang banget dan bersih juga ya. Setiap ininya kita bersihin ini bisa banget pakai ini. Jadi daripada kita pakai ditiup gitu ya menghilangkan debunya, lebih baik kita menggunakan ini aja, karena aman lah. Kalau misalnya kita pakai mulut ditiup itu bakalan ada bercak si air liur kita gitu terjun masuk ke dalam si equipment kita. Nah sebenarnya kalau itu tuh benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman, karena mengaruh juga sama umurnya si kamera kita juga gitu, dari penempatannya, terus dari perawatan tiap misalnya ya seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali lah itu harus juga. Apalagi kalau misalnya sering digunakan gitu ya, sering digunakan itu harus banget. Terus kalau misalnya kalian punya kamera, jangan sampai kamera kalian itu sampai diem banget ya seharian. Misalnya seminggu itu nggak sampai nggak dipakai sama sekali. Sebenarnya itu jangan juga teman-teman, ya minimal lah bisa kalian gunakan satu hari satu kali jepret aja gitu ya, walaupun nggak dipakai banget, karena takutnya nanti si ada bagian konslet ya, kalau didiemin terus nanti jadi ada korosi juga di si komponen di dalam kameranya. Karena gue pernah ngalamin lah ya itu. Terus juga pernah sih dengar dari temen juga, kita punya kamera itu jangan sampai didiemin banget gitu ya. Ya buat apa gitu kita punya kamera, mending gunakan aja ya daripada kita simpan gitu ya. Kita latih aja skill kita, terus kita asah terus. Nanti siapa tahu kita bisa menghasilkan uang dari kamera yang kita punya ya. Walaupun kita cuman punya kamera murah teman-teman, misalnya kamera yang di bawah 5 juta gitu, tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus. Dan kamera itu sama aja, kita bisa memperoleh dan kita bisa menghasilkan foto yang bagus dan bernilai sebenarnya ya. Kalau misalnya si kamera sih sebenarnya menurut gue cuma media doang gitu ya. Kalau misalnya tekniknya sih yang lebih menjual itu sebenarnya tekniknya. Kalau menurut gue aja tekniknya seperti apa, kalian bisa memahami teknik fotografi, teknik dasarnya mulai dari ISO, segitiga exposure, terus juga dari angle, terus dari komposisi, itu udah berpengaruh banget. Kalian bisa menggunakan kamera handphone kalian bisa jadi di expose gitu ya, itu bisa banget teman-teman, bisa banget, apalagi bisa dijual gitu ya di website banyak lah, dari misalnya iStock ya, terus juga dari mungkin dulu DeviantArt ya, nggak tahu DeviantArt sekarang masih ada atau enggak. Gue pernah nyoba juga, sampai sekarang masih nyoba di Get In Image. Itu Get In Image gue ngejual juga, cuman masih sedikit teman-teman, receh lah, recehan gitu. Ya kalau misalnya menghasilkan uang dari foto ya, dari fotografi itu sebenarnya banyak teman-teman. Misalnya kita ngikutin lomba, kalau enggak kita buka jasa fotografi ya, misal dari wedding, kalau enggak foto studio. Nah nanti di situ kita bisa terasah skillnya teman-teman. Kalau misalnya kita punya kamera tapi cuman didiemin gitu di dalam rumah gitu ya, disimpan di lemari gitu ya, nggak ada fungsinya ya, buat apa gitu. Lebih baik dijual aja gitu ya, lebih baik buat beli emas, mungkin bisa jadi uang lagi. Kalau misalnya kamera kan semakin kesini semakin turun juga, jadi kita harus bisa memanfaatkan kamera atau enggak equip yang kita punya. Jadi jangan terlalu memaksakan kita harus membeli kamera yang bagus. Itu tergantung juga sih kebutuhan kalian, itu pengennya kemana ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video sharing kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Gua kasih tahu sekali lagi buat kalian yang punya kamera dan punya lensa, jangan
simpan di mana aja dan rawat sebaik mungkin ya teman-teman, karena semakin kesini kamera itu semakin turun dan mungkin nanti jadi kamera jadul yang pada zaman itu mahal teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Oke, segitu aja mungkin. Yang belum subscribe bisa kalian klik di tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.